Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di DP Channel. Terima kasih teman-teman sudah klik video ini. Sebelumnya mohon bantuannya teman-teman untuk klik tombol subscribe-nya, like dan juga share video ini biar bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke teman-teman, langsung saja untuk saat ini saya akan membahas soal tentang P3K untuk guru sekolah dasar atau guru kelas ya. Jadi di sini akan ada beberapa soal yang akan saya bahas sebagai latihan teman-teman untuk menghadapi P3K tahap 3 nanti. Oke, langsung saja kita ke contoh soal yang pertama ya. Oke, di sini untuk soal yang pertama, pada saat menyusun rencana pembelajaran pokok materi tentang hewan mamalia, guru memutuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan ya. Di sini dapat mendefinisikan, kemudian dapat mengelompokkan ya. Kemudian dan juga dapat membedakan jenis-jenisnya. Oke, berdasarkan tujuan tersebut, maka hal yang mencerminkan ragam pengetahuan yang dinamakan jadi hal ini itu mencerminkan ragam pengetahuan yang dinamakan apa? Apakah A faktual atau B prosedural atau yang C konseptual, yang D keterampilan atau yang E prinsipal atau prinsip ya. Oke, jadi sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu untuk ragam pengetahuan ini itu ada apa saja. Oke. Di sini ada 4 ragam pengetahuan. Yang pertama yaitu pengetahuan faktual. Kemudian yang kedua ada pengetahuan konseptual, kemudian prosedural, dan juga yang terakhir itu ada metakognitif. Oke, yang pertama itu menurut Anderson dan Krathwohl itu mendefinisikan bahwa pengetahuan faktual merupakan pengetahuan tentang elemen-elemen yang terpisah dan terisolasi. Jenis-jenis pengetahuan faktual mencakup pengetahuan tentang terminologi atau istilah, dan juga pengetahuan tentang detail dan elemen tertentu. Jadi untuk pengetahuan faktual itu lebih ke definisi ya teman-teman, definisi dan juga istilah-istilah. Kemudian yang kedua itu yang pengetahuan konseptual, yang ini itu mencakup tentang kategori dan klasifikasi dan juga hubungan antara dan di antara. Oke, jadi bentuknya itu lebih kompleks dan terorganisir. Nah, ini biasanya kalau kita lebih mudah memahaminya, kalau konseptual itu lebih ke klasifikasi, kemudian ke pengelompokan seperti itu ya. Kemudian yang ketiga pengetahuan prosedural itu pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu, yaitu mencakup pengetahuan tentang keterampilan dan juga algoritma. Algoritma yaitu berarti berupa langkah-langkah begitu ya. Teknik dan metode serta pengetahuan tentang kriteria yang digunakan untuk menentukan dan atau membenarkan kapan harus melakukan apa dalam domain dan disiplin ilmu tertentu. Nah, di sini jadi lebih ke langkah-langkah untuk mencapai suatu tujuan begitu teman-teman. Jadi sesuai dengan kapan harus melakukan apa. Jadi sesuai dengan waktu dan ketepatan dalam proses pembelajaran gitu ya. Kemudian yang terakhir ada pengetahuan metakognitif, yaitu pengetahuan tentang kognisi atau mengetahui dan memahami. Jadi di sini ada kata-kata memahami ya. Jadi bukan hanya kita mengetahui tapi juga harus memahami, yang merupakan tindakan atas dasar suatu pemahaman meliputi kesadaran dan pengendalian berpikir serta menetapkan keputusan tentang sesuatu. Jadi di sini di pengetahuan metakognitif itu bukan hanya mengetahui konsep, bukan hanya mengetahui proses, tapi juga harus memahami suatu pembelajaran atau pengetahuan sehingga nanti dapat menentukan keputusan tentang suatu hal berdasarkan pengetahuan yang sudah diketahui. Oke, kalau begitu kita coba kembali ke soal yang pertama tadi. Jadi di sini kan kata kuncinya ada mendefinisikan ya, kemudian ada mengelompokkan dan juga membedakan jenis-jenis. Nah, berarti ini tadi masuknya ke yang kedua yaitu konseptual, karena di sini berkaitan dengan kategori pengelompokan begitu ya. Jadi maksudnya konseptual yaitu yang C. Oke, kita lanjut ya untuk contoh yang berikutnya.
Yang nomor 2, seorang siswa mendapatkan nilai di bawah KKM ketika pada nilai pengetahuan. Oke, kemudian guru menetapkan program remedial, tetapi siswa tersebut tetap saja belum bisa melampaui KKM yang sudah ditentukan. Apa yang harus dilakukan guru? Oke, jadi di sini kasusnya si siswa ini dia sudah remedi, sudah dilaksanakan remedial, tetapi dia masih belum juga mendapatkan nilai di atas KKM atau ketuntasan minimal. Nah, apa yang harus dilakukan? Apakah yang A observasi kelas, atau yang B memberikan pengayaan, yang C meminta siswa mengerjakan ulang soal remedial, atau yang D melakukan wawancara untuk mengetahui hal-hal yang membuat anak kesulitan dalam pemahaman materi. Nah, di sini kita coba breakdown satu-satu. Yang A observasi kelas. Di sini karena akan kasusnya ini kan sudah masuk ke individual ya. Seorang siswa berarti dia sudah masuk individual. Jadi kalau misalkan observasi kelas ini kurang tepat. Ini biasanya kalau kita lakukan untuk yang klasikal kalau observasi kelas. Yang kedua, memberikan pengayaan. Nah, pemberian pengayaan itu dilakukan untuk siswa atau peserta didik yang sudah melampaui kriteria ketuntasan minimumnya. Jadi nanti dikasih nilai dengan tingkatan lebih tinggi atau tingkat kesulitannya lebih tinggi atau tingkat analisisnya lebih tinggi, atau mungkin materi-materi pendukung yang sesuai dengan pokok bahasanya. Kemudian yang C itu meminta siswa mengerjakan ulang soal remedial. Nah, di sini untuk mengerjakan ulang soal itu kurang efektif ya teman-teman, karena di sini anak sudah dikasih remedial tetapi dia masih belum mendapatkan ketuntasan minimal. Jadi di sini harus ada tindakan. Kalau mengerjakan soal remedial ulang itu menurut saya ini bukan tindakan yang tepat, karena kalau dia mengerjakan ulang ya hasilnya akan tetap sama kalau misalkan dia tidak ditingkatkan pemahaman atau pengetahuannya. Yang keempat yaitu melakukan wawancara untuk mengetahui hal-hal yang membuat anak kesulitan. Nah, di sini dengan wawancara ini tahapannya yang paling tepat, karena ketika kita wawancara kemudian menggali terkait bagaimana kesalahan dan kesulitan dari anak tersebut, maka kita bisa menentukan tindakan selanjutnya untuk memberikan pemahaman kepada anak tersebut, sehingga nanti untuk kedepannya dia bisa mencapai kriteria ketuntasan minimal yang sudah ditetapkan. Jadi jawabannya yang paling tepat yang D. Oke, kita lanjut contoh yang berikutnya. Pada hari Minggu, Wayan pergi ke sawah di belakang rumahnya. Dia melihat banyak tanaman dan hewan di sawahnya. Di sana dia melihat tanaman padi yang mulai menguning, kemudian berbagai jenis hewan, antaranya belalang, burung pipit, ular, ikan mujair, dan juga burung bangau. Nah, berdasarkan ilustrasi tersebut, rantai makanan yang dapat terbentuk adalah, oke, kita coba cek dari yang pertama. Di tahap yang pertama ini ada tanaman padi, betul ya? Yang pertama tanaman padi sebagai produsen. Kemudian padi itu akan dimakan belalang ya, yang ini. Nah, belalang sebagai konsumen satu. Kemudian belalang dimakan mujair dan burung pipit. Ini bisa dua-duanya. Kemudian yang ketiga burung pipit ular. Nah, ini kita cermati dulu yang A. Mujair dimakan burung pipit. Ini suatu pernyataan yang salah ya. Karena apa? Burung pipit itu tidak makan mujair ya. Burung pipit tidak bisa makan mujair. Kemudian di sini belalang kemudian dimakan burung pipit. Nah, belalang dimakan burung pipit tepat. Kemudian burung pipit dimakan ular. Betul. Kemudian ular dimakan burung bangau. Nah, ini juga bisa kita simpulkan jawabannya yaitu yang B ya. Jadi tanaman padi dimakan belalang, kemudian burung pipit, ular, dan burung bangau. Oke, burung bangau sebagai puncak konsumennya ya. Oke, selanjutnya kita ke contoh yang berikutnya. Oke, contoh berikutnya, benda A dan B terletak di atas lantai yang licin dengan massa benda A 3 kali massa benda B. Oke. Benda A itu sama dengan 3 kali massa benda B. Kemudian apabila pada kedua benda bekerja gaya mendatar yang sama, tentukan perbandingan percepatan antara benda A dan benda B. Di sini sudah saya tuliskan terkait yang diketahui, yaitu massa benda A itu 3 kali massa benda B. Kemudian gaya benda A itu FA sama dengan gaya benda B atau FB. Kemudian yang ditanyakan adalah perbandingan percepatan. Percepatan itu apa?
Ya, percepatan itu A. Jadi ini sudah saya tuliskan rumusnya. Dari rumus dasarnya ini, F itu sama dengan M dikali A, ya. Jadi gaya itu sama dengan massa dikali percepatan. Kemudian kita ubah menjadi A sama dengan F per M, atau percepatan sama dengan gaya dibagi dengan massa. Kemudian kita bisa terapkan, karena ini yang dicari perbandingan berdasarkan ini ya. Berarti di sini AA atau percepatan A per percepatan B, ya, percepatan B itu sama dengan apa? Nah, kita masukkan rumusnya yang ini. Jadi ini FA per MA dibagi FB per MB. Nah, ini FA dan FB itu kan sama ya. FA sama FB-nya itu kan sama. Berarti ini kita bisa ubah dulu yang pertama. FA dikali MB per FB dikali MA. Oke. Setelah itu berarti ini kan FA sama FB kan sama, kita bisa coret. Jadi di sini sudah ada MA sama MB. Berarti di sini MA-nya kita bisa ubah menjadi 3 MB ya. Karena kan MA ini itu kan sama dengan 3 MB, sama dengan yang belakang 3 MB. Nah, jadi MA-nya kita ubah. Yang atas tetap MB per 3 MB. Sama dengan MB-nya kita coret jadi tinggal 1/3. Nah, jadi perbandingannya untuk percepatan A dan B itu 1 dibanding 3. Jadi jawabannya yaitu yang paling tepat yang C, 1/3. Oke. Kita lanjut untuk contoh berikutnya ya. Oke. Di sini ada daur hidup katak. Yang pertama berudu, telur, katak dewasa, katak muda, berudu 2 kaki, berudu 4 kaki. Oke, jadi untuk daur hidup suatu katak itu seperti ini. Dimulai dari telur ya. Jadi yang pertama itu telur. Telur kemudian akan berubah menjadi berudu, berudu berubah menjadi berudu 2 kaki, kemudian berudu 4 kaki, katak muda dan katak dewasa. Nah, berarti yang pertama telur. Jelas-jelas yang telur yang B sama yang D ya. Antara B sama D. Kemudian telur menjadi berudu. Nah, jelas yang B jawabannya ya. Ya, betul. Yang D ini setelah telur jadi berudu 2 kaki. Ini salah. Ya. Yang ini berudu di awal, ini salah, ini berudu di awal, salah. Oke. Jadi di sini jawabannya yang tepat yang B. Kalau yang C itu berudu 2 kaki, berudu 4 kaki, katak muda, katak dewasa, telur. Ini seharusnya telur ini seharusnya ada di depan sini ya. Karena kan diawali dari telur dulu, baru ke berudu. Jadi yang paling tepat yang B. Oke. Oke teman-teman, itu dia untuk pembahasan soal kali ini. Semoga soal ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sebagai bekal dan persiapan ya untuk latihan menghadapi seleksi P3K tahun 2021 tahap 3 yang dilaksanakan di tahun 2022 nanti. Semoga teman-teman semua bisa lulus. Mohon bantuannya teman-teman untuk klik tombol subscribe-nya ya, like dan juga share biar video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan juga untuk semua rekan-rekan kita yang sedang berjuang untuk seleksi P3K nanti. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.